Persolatan. Assalamualaikum. Iya, Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qadanal kafi, Wajadnal kafi, Bikullin kafi, Kafana kafi, Ni'mal kafi, Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma fasalli wa sallim ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal kurama, segenap keluarga besar Majelis Al-Maghfirah yang sangat saya cintai, muliakan semampu hati saya. Pertama, marilah kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah yang senantiasa melimpahkan segala karunia dan kenikmatannya. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita alladzi qala ana afsahu man nataqa bid-dad. Orang yang telah berkata, saya adalah orang yang paling fasih di dalam melafazkan huruf dad. Dan kita semua Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar untuk memperbaiki sholat kita. Difokus memperbaiki bacaan sholat kita. Karena mulai dari kecil sampai kita meninggal, hampir pelajaran yang tidak ada habisnya, materi ubudiyah yang tidak ada habisnya adalah materi sholat. Tidak ada ujungnya. Tinggal kita akan merasa cukup dan menerima sampai batas mana di dalam kita memperbaiki sholat kita. Dan yang pasti tidak akan pernah ada ujungnya. Karenanya kita semua yang sudah disibukkan dengan banyak sekali persoalan, beban pikiran, beban fisik, dan ada yang menanggung beban jiwa ya Pak Dodi ya, beban moral yang lebih berat lagi. Antum semua panjenengan sedoyo mayoritas baik
ingkang jaler napa ingkang estri niku juga menanggung beban finansial khususnya untuk pribadi dan keluarga. Tapi Allah masih memberikan nikmat bagi kita untuk terus dan terus belajar. Anugerah yang luar biasa. Mohon maaf, itu adalah anugerah yang sama diberikan kepada para sahabat. Mereka orang yang mempelajari Islam, yang mempelajari sholat, mempelajari Al-Quran di kala usia mereka mayoritas sudah menginjak syekh, sudah menginjak usia yang penuh dengan beban. Dan anak-anak itu mayoritas dan mereka adalah orang-orang yang paling dengan baginda Nabi, orang-orang yang paling tinggi derajatnya hingga dikatakan khairul qurun qurni. Sebaik-baik masa adalah masaku, yaitu masa para sahabat. Ya, sangat wajib bagi kita yang masih diberi kesempatan untuk belajar tengah-tengah keadaan kehidupan kita saat ini, wajib untuk bersyukur. Dan semoga nikmat Allah terus ditambah sehingga kita semua bisa istiqomah, ditanamkan tekad yang bulat, yang kokoh oleh Allah. Tidak hanya di sini di Al-Maghfirah, kita punya tekad ke depan ingin mengembangkan batas la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Batas kekuatan yang Allah berikan, tapi hati kita dibulatkan tekad untuk selalu belajar dan belajar. Dan saya juga berjanji tidak hanya di Al-Maghfirah saja, suatu saat saya akan bersaing dengan panjenengan semua di dalam mengembangkan agama Allah, di dalam mengembangkan ilmu-ilmunya Allah. Bukan demi apa-apa, tapi demi memperjuangkan diri saya. Karena apa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam akan selalu tinggi dan tidak akan pernah ada yang melebihi tingginya Islam. Sabda Nabi, kita mau berperan atau tidak di dalam Islam, Islam akan tetap jaya. Kalau bukan kita, Allah akan mengutus orang lain. Tetapi kalau kita mau ikut andil, mengiringi agama buruk yang dibawa oleh baginda Nabi, akan ikut mendapatkan kemuliaan. Karena itu, kita mohon kepada Allah, kuatkan tekad kita, komahkan hati dan pikiran kita, sehingga menuntun raga kita selalu bergerak dan tergerak, selalu mencari ilmu dan ingin menyebarkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat itu yang tidak ada penghujungnya. Pertama, kita masih membahas, mempelajari, memperbaiki, mentahsin sisi lahiriah kita di dalam sholat. Yang pertama, tentunya yang paling sulit itu adalah rukun qauliyah. Rukun qauliyah, panganipun guru-guru
saya di dalam sholat itu ada kalimat-kalimat yang harus dilakukan dan harus benar di dalam melakukan. Hilang lagi ustadznya. Mungkin jaringan itu apa hilang itu Pak Ustadz. Jaringannya jaringan di sana saja. Ya Allah, hilang. Lagi buruk, sering buruk walaupun pakai wifi di kampung. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita membahas sholat, bahwa sholat tidak ada muaranya, tidak ada penghujung di dalam kita mempelajari dalam ranah untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Ada ujungnya. Yang pertama kali mari kita mempelajari sholat dari sisi lahiriah, dan bersama-sama kita mempelajari dan memperbaiki meningkatkan kualitas dari sisi rukun-rukunnya, kemudian abadnya, kemudian sunnah-sunnahnya. Kalau sholat semuanya saya yakin sudah bisa. Sholat itu mudah. Sholat itu mudah. Kalau tidak bisa berdiri sambil duduk, kalau tidak bisa duduk sambil tidur miring, kalau tidak bisa sambil tidur miring, tidur terlentang. Kalau sudah terlentang pun tidak bisa dalam keadaan apapun. Kalau tidak mampu membaca Fatihah, tasyahud, bacalah yang mampu untuk dibaca. Kalau tidak bisa membaca apapun dengan benar, walaupun itu kalimat Allah saja atau bismillah pun tidak mampu dengan benar, bacalah apa yang kita mampu. Tidak ada paksaan untuk harus sholat seperti apa, tidak ada. Tetapi perintah sholat adalah sebatas kemampuan kita. Dengan catatan kita masih mau belajar. Andaikan kita hanya mampu mengucapkan kalimat Allah, itu pun dengan terbata-bata, sholatlah dengan hanya mengucapkan Allah. Allah menerima. Satu syarat, dia ingin bisa sholat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Dan dia buktikan dengan belajar. Tapi dia tetap. Karena perintah sholat, perintah yang darurat. Jika sudah masuk waktu, harus sholat. Harus sholat di dalam waktunya.
Tidak boleh menunggu bisa sebagaimana yang diajarkan Nabi. Tidak harus sholat semampu. Siapapun yang ingin melakukan sholat, yang ingin merasakan betapa dahsyatnya sholat, sholatlah. Tapi di balik kemurahan itu, sholat tidak ada penghujung di dalam kita untuk mempelajarinya, di dalam kita untuk lebih meningkatkan kualitasnya, dalam kita lalu ingin lebih baik, lebih baik, lebih baik. Karena itu, mari kita semuanya perhatikan sholat-sholat bersama-sama. Saya juga belajar, panjenengan juga belajar bersama-sama di dalam naungan al-maghfirah yang kita bangun bersama, milik kita bersama. Semoga Allah memberikan ridhonya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelumnya saya akan membacakan, karena yang kita bahas adalah rukun-rukun qauli. Tentunya rukun qauli itu kaitan eratnya adalah dengan bahasa Al-Qur'an, bukan bahasa Arab, tapi bahasa Al-Qur'an. Bahasa yang diatur mutlak oleh Allah melalui malaikat Jibril sampai ke baginda Nabi, diturunkan pada para sahabat-sahabat beliau yang mulia, pada tabi'in santrinya sahabat, pada tabi'in santri-santrinya para tabi'in, sampai kepada guru-guru kita semua. Itu adalah bahasa Al-Quran, bukan bahasa Arab, tapi bahasa Al-Quran, yang mana Allah sudah memberikan standar warattilil Qur'ana tartila. Semuanya sudah memahami dalam Al-Maghfirah. Kemudian saya bukakan kitab Matan Jazariyah, kitab pertama dalam setiap pesantren yang mengajarkan kitab tajwid yang sudah masuk tingkatan lebih tinggi. Biasanya rata-rata di pesantren-pesantren itu pertama Syifaul Jinan, kemudian Hidayatus Sibyan, atasnya lagi Tuhfatul Atfal. Nah, ini atasnya lagi yang membahas standar tajwid yang biasa digunakan adalah Jazariyah, Matan Jazariyah. Pengertian tartil atau tajwid di sini dijelaskan dalam Matan Jazariyah, wal akhdu bit tajwidil hatmun lazimu, wal akhdu bit tajwidi hatmun lazimu, man lam yujawwidil Qur'ana asimu. Yang artinya menggunakan ilmu tajwid, mengamalkan ilmu tajwid di dalam membaca Al-Quran adalah hatmun, wajib, lazimun, yang menetap. Saking wajibnya ada dua kalimat yang menunjukkan kata harus, hatmun, lazimun. Itu menunjukkan makna taukid, sangat-sangat, sungguh-sungguh. Aku cinta, sayang, seperti itu. Menunjukkan keseriusan perintah. Kalau tadi contoh saya menunjukkan keseriusan rasa. Kemudian malam yujawidil Qur'ana asimu, dan barang siapapun yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an, maka dia berdosa. Sesuai yang saya sampaikan tadi, bahasa ini adalah bahasa Al-Quran, adalah bahasa Allah. Bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang langsung dari Allah, bukan hasil budaya semata.
Ini dijelaskan li annahu bihi al-ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Li annahu karena Al-Qur'an bihi dengan tajwid, dengan tartil dan tajwid Allah menurunkannya. Al-ilahu anzala. Allah menurunkannya. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Dan seperti itu terus menerus dari mulai dari Allah melalui malaikat Jibril baginda Nabi turun terus menerus ilaina wasala sampai kepada kita melalui guru-guru kita. Kemudian apa yang dimaksud dengan tajwid? Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahiqqaha. Tajwid itu adalah memberikan hak-haknya huruf. Memberikan hak-haknya huruf. Min sifatin laha wa mustahiqqaha. Yang berupa sifat-sifatnya huruf, makhraj-makhrajnya huruf, perubahan-perubahan, baik sifat yang lazimah ataupun sifat yang ghairul lazimah, yang datang dan pergi, akan muncul dalam satu keadaan dan akan menghilang dalam keadaan yang lain. Warudda kulli wahidin li aslihi wallahu fi nadirihi kamislihi. Dan mengembalikan setiap huruf pada asalnya, yaitu makhraj-makhrajnya. Dan selanjutnya setelah kita menjaga sifat, makhraj tiap huruf dan sifat-sifatnya dan hak-haknya, dilanjutkan dengan mukammilan min ghairi ma takallufin bil lutfi fin nutqi bila ta'assufin. Menyempurnakan setelah kita menguasai, di dalam mengucapkan kita sempurnakan dengan tanpa ada kesulitan. Bahasa boso Jawa ini lanya. Setelah kita memahami, menguasai teori, memahami dan bisa mempraktekkan per huruf dalam keadaan kita sempurnakan lagi di dalam mengucapkannya bihumin ghairi ma takallufi, tanpa merasa kesulitan. Makanya setelah kita mempelajari tiap huruf mulai dari alif sampai ya, dalam keadaan tertentu kita cermati huruf apa yang kadang kita masih terasa sulit untuk melafazkan. Saya pernah kesulitan di dalam huruf ba, saya pernah di dalam huruf ha, huruf ain dalam keadaan tertentu. Kalau kita sudah temukan yang sulit, kita latih lagi. Kita latih sampai taraf kita mampu melafazkan tanpa takalluf, tanpa kesulitan. Lutfi fin nutqi bila ta'asufi. Mengucapkannya dengan halus dan juga tanpa adanya kesulitan. Dengan halus ditambahkan lagi tidak ada kesulitan. Dengan mudah dan halus setelah kita memahaminya. Itu tajwid. Jadi bahasa tajwid itu adalah sesuatu yang wajib. Bukan dalam artian bukan kita harus secara spontan membaca Al-Quran, harus benar, itu bukan. Kita harus berupaya mengerahkan jerih payah kita untuk mampu menguasai Al-Quran. Paling tidak standar kita adalah hasan. Karena
Tajwid itu ada dua. Ada yang syar'i, ada yang sinai. Yang syar'i itu adalah tajwid yang sudah distandarkan oleh syarak. Kalau yang sinai itu beda lagi. Itu adalah tajwid yang distandarkan oleh para pakar qiraah. Berbeda. Yang menyebabkan berdosa di sini adalah tajwid yang syar'i. Yang mana tajwid ini, yang syar'i ini adalah kebalikan dari rusaknya makna. Takhlil, rusaknya makna. Yang mana kerusakan makna ini menyebabkan makna Al-Quran berubah. Inilah yang dimaksud di antara sabda baginda Nabi, ruba qari'in wal Qur'anu yal'anu alaih. Ulama memahami hadis ini adalah orang yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid. Pemahaman lugas dari sabda baginda Nabi adalah orang yang tidak hasan di dalam Al-Quran, tapi dia berhenti untuk belajar. Orang yang tidak menguasai tajwid di dalam Al-Quran, tajwid syar'i. Tajwid yang syar'i. Ini semuanya harus dibedakan, harus kita pahami. Tajwid itu ada yang syar'i, ada yang sinai. Makanya seperti di dalam qiraah para imam yang masyhur itu kadang-kadang berbeda. Seperti Syekh Ayub. Syekh Ayub itu pelan semuanya. Pelan panjang-panjang semuanya. Mad arid li sukun, mad jaiznya, mad lazimnya, semuanya panjang-panjang sekali. Tapi ada seperti Imam As-Sudais itu pendek-pendek. Itu karena apa? Itu sinai. Itu sinai. Tapi yang syar'i itu harus semuanya sama. Itu di pengertian tajwid seperti itu. Dan kemudian tadi Umi juga memerintahkan kepada saya untuk menjelaskan. Kemarin saya menyampaikan masalah shad ketika bersama-sama dengan Pak Dodi dalam ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dalam shad menjelaskan shad kaifiyah di dalam mengucapkan shad. Saya mengatakan di dalam shad itu harus mencucuk, monyong, memajukan, menjorokkan mulut. Bahasa kasarnya itu monyong. Kalau bahasa zaman ini itu mencucuk. Saya bilang seperti itu. Kemudian Umi memerintahkan saya untuk menjelaskan karena sebagian jamaah itu ada yang bingung karena setahu di antara jamaah itu bahwa shad itu tidak boleh mencucuk. Jadi begini penjelasannya. Andaikan itu sudah terpenuhi tanpa mencucuk dan kita memiliki guru ketika mentalkin kita, mengajari kita tanpa mencucuk di dalam huruf-huruf yang dibaca tebal, tafkhim, tidak masalah. Bagi saya itu tidak masalah. Cuman kalau saya mengikuti guru-guru saya itu cara mengucapkan shad, dan di antara guru saya juga ada yang shad itu tidak nampak mencucuk ketika mengajarkan.
tapi mayoritas semuanya adalah dengan mencucuk. Nah, penjelasannya adalah bahwa huruf shad, huruf tafkhim. Huruf tafkhim, huruf tafkhim yang secara lazim tidak akan pernah lepas dari sifat tafkhim ini adalah huruf-huruf isti'la yang terkumpul di dalam ushadhah tingkit. Ushadhah tingkit. Nah, ini adalah huruf-huruf isti'la. Dan kemudian ditambahkan lagi huruf lam dan ro. Lam dan ro dalam keadaan tertentu itu juga dibaca tafkhim. Lam dan ro. Tapi untuk huruf isti'ala itu semuanya lazimah, tidak akan pernah lepas dari sifat tafkhim. Dan di antara huruf isti'ala ini yang ada yang lebih kuat, paling kuat tafkhimnya itu huruf idbaq, yaitu shad, qa, dha, dan dod. Keempat huruf ini adalah huruf idbaq dan juga huruf isti'ala. Dan idbaq ini yang paling kuat di dalam tafkhimnya. Di antaranya adalah shad. Nah, isti'la itu adalah artinya adalah mengangkat lidah. Isti'la itu mengangkat lidah sampai hampir menyentuh kepada hangki, kepada telak, langit-langit. Itu isti'la, terangkat. Nah, itu menunjukkan isti'lanya. Kemudian kalau idbaq itu sampai nangkep. Sampai nangkep, nempel, mefed, bukan hanya terangkat, tapi sampai nempel. Itu adalah menunjukkan sifat idbaq. Nah, idbaq. Nah, idbaq seperti itu. Kemudian tafkhim itu adalah tebal. Nah, dan cara tebal di sini dari guru-guru saya untuk mewujudkan, memudahkan bahasa, memunculkan sifat tafkhim adalah dengan memajukan bibir kita. Bagaimana memajukan sedikit ke atas bibir kita? Itu bukan sebagai makhraj. Kalau makhraj itu makhraj. Makhrajnya shad, ya di tempatnya shad. Berbeda-beda antara huruf isti'la pun, huruf tafkhim pun makhrajnya berbeda-beda. Tidak ada yang di bibir, tidak ada. Tetapi untuk mewujudkan tafkhim, bagaimana lawannya tafkhim adalah tarqiq, itu adalah dengan menurunkan mulut, bibir. Tafkhim memajukan dan mengangkat, ya, seperti itu. Itu dalam rangka apa? Mempermudah. Sebenarnya tajwid itu cuma mengikuti makhraj dan mengikuti alunan bacaan. Coba kita amati. Setiap hukum nun mati, kalau kita balik itu akan menjadi sulit. Ketika baca ikhfa, kita buat idhar. Idhar kita buat ikhfa, pasti akan sulit. Coba. Inkola. Coba mengucapkan inkola. Sulit. Inkola. Lidah akan sulit, tapi inkola itu mudah. Sekedar mengikuti lidah. Kuntum. Ketika ada dengungan pada nun, kuntum, itu sebenarnya lidah kita sudah mapan pada huruf selanjutnya, huruf ta. Anta. Cuma mengikuti saja. Seperti itu. Cuma mengikuti. Coba sulit. Sulit. Itu hanya sebenarnya tajwid itu secara fitrah
Seperti itu. Cara fitrah memudahkan kita, memudahkan lidah siapapun tanpa terkecuali. Fitrahnya ucapan Al-Quran itu sesuai tajwid. Sebenarnya seperti itu. Kalau tidak sesuai tajwid, itu tidak ada yang menyukai, tidak enak dan sulit. Makanya tidak ada orang yang mengucapkan Al-Quran dengan menggunakan tajwid, kok dia kesulitan, tidak ada. Pasti mudah. Makanya di sini dijelaskan di dalam matan Jazariyah adalah mukammilan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nudqi bila ta'assufi. Itu menyempurnakan semua itu dengan sampai pada taraf kita tidak kesulitan. Adalah kita bersama-sama berjuang sholat tarbiyah. Di dalam programnya Al-Maghfirah Suhan Umi Banat dan yang kita perjuangkan bersama-sama, programnya adalah membentuk aliansi pejuang sholat. Seperti itu. Lalu Al-Maghfirah. Karena itu, mari untuk malam hari ini kita punya anak kembar ayu. mulai dari mana ya Umi? Itu tadi mungkin materinya dulu. Ini kita kan ingin ke depannya semua Al-Maghfirah di antara keluarga kita banyak mulai ada yang mulai nasrul, mulai menyebarkan ilmu. Ini bukti di antara keluarga kita memang para pejuang dirinya masing-masing melalui nunut kepada keagungan Islam seperti itu. Ini materi ini saya kira perlu kita benar-benar tahqiq, mantapkan pengertian daripada tajwid satu pengertian daripada tajwid seperti itu tadi, memberikan hak-haknya huruf dari sifat dan makhraj dan mengembalikan setiap masing-masing huruf kepada asalnya. Intinya tajwid itu adalah memberikan hak-haknya huruf dari sifat-sifat tentunya sesuai dengan makhrajnya. Dan kemudian satu, tapi ini yang harus kita pegang juga walaupun seperti itu. Malam yujawidil Qur'ana adim, orang yang tidak mentajwidkan Al-Quran itu dosa. Itu harus kita bijaksana bahwa ternyata tidak ada larangan untuk membaca Al-Quran dengan salah, tidak ada, tapi kewajiban terus berusaha untuk memperbaiki, masih mau belajar. Bagaimana dalam sholat tadi? Sholat ini harus kita tancapkan pada hati kita semua. Sholat itu sangat mudah, tapi tidak ada ujungnya di dalam mempelajari dan memperbaiki, meningkatkan kualitas sholat kita. Sholat siapa saja tidak ada ujungnya, tapi sangat mudah dan sangat murah. Mulai dari rukun fi'liyah, tidak bisa berdiri, boleh dengan duduk sampai dengan keadaan yang hanya dengan mengedipkan mata pun tidak mampu dan mengkerentek, keadaan fisik sudah tidak dilihat lagi, kerentek cukup. Yang fi'liyah, rukun yang fi'liyah. Yang qauliyah tidak mampu, rukun-rukun qauliyah yang ada 5 tadi, enggak apa-apa mampunya hanya Allah saja, walaupun belum benar Allahnya masih Allah, tapi dia mau sholat, acungkan jempol. Kita bangga salut kepada orang yang seperti ini. Diterima oleh Allah, sah sholatnya. Kalau dia benar-benar serius ingin sholat, ingin kembali kepada Allah, tapi dia punya kewajiban untuk belajar sholat sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi. Habis sholatnya saat itu juga tidak boleh ditunda.
materi yang sepertinya uh, bagi kita bagaimana ya, dibolak-balik seperti itu. Satu sisi harus benar, tapi sisi lain ternyata tidak harus benar seperti itu. Makanya akan sering melihat orang cerita, mendengar cerita orang yang kalimatnya boro-boro fase, benar pun jauh dari benar, tapi ampuhnya luar biasa. Keampuhannya luar biasa. Ada kisah, ada cerita ya Fatahu ya Alim saja itu menurut kiai saya itu Mukarrom Rombok Tuhan itu ya tataku ya jarakku. Nah itu ya Fatahu ya Alim bacanya ya tataku ya jarakku, tapi sangat ikhlas dan sangat yakin ya bisa menyusul gurunya yang pergi haji tanpa berpamit kepada itu santri, menyusul gurunya yang menaiki kapal besar menggunakan mancung. Mancung itu kulit daripada bunganya kelapa, itu mancung. Kalau orang kampung tahu mancung. Dari manggar, kulit manggar, bunga kelapa itu manggar namanya. Itu naik itu seperti apa itu yang di televisi itu apa yang di atas selancar, seluncur apa selancar. Perahu. Naik mancung menyusul gurunya. Cuma mau apa? Mau memberikan singkong bakar yang setiap pagi biasanya dia itu disuruh bakar singkong untuk sarapan sang kiainya. Tapi pas mau mengantar singkong bakar, tiba-tiba dia baru tahu kalau gurunya tadi malam berangkat haji. Karena dekat pelabuhan mungkin dalam dongeng kiai saya itu akhirnya sudah terlambat menyusul dan dia naik mancung hanya untuk memberikan budin bakar karena santri yang sangat bodoh tapi taklimnya luar biasa, kalimatnya bertahun-tahun ngaji cuma ya tataku ya jarakku ya tataku ya jarakku, itu pun yang jadi andalan itu untuk menaiki mancung. Pokoknya ini singkong bakar harus sampai kepada kiai saya. Kok apa Pak Toha ya? Satu kisah. Kayak Toha yang itu. Satu lagi kisah, ada cerita, ada di kalangan pesantren. Waktu ketika sang kiai sedang ngaji, membaca kitab, karena menjelaskan keutamaan dan kehebatan Bismillah, bahwa kalimat seluruh surat di dalam Al-Quran, ayat di dalam Al-Quran semuanya terkumpul di dalam Fatihah. Dan Fatihah dikumpulkan lagi di dalam Bismillah. Dan Bismillah dikumpulkan lagi di dalam baknya lafaz Bismillah. Dan Bismillah itu lebih kecil lagi berada di dalam titiknya bak lafaz Bismillah. Intinya yang bisa kita ucapkan adalah Bismillah. Ampuhnya bisa untuk apa saja, seperti itu. Nah, mendengar pengajian seperti itu, ini santri bodoh. Santri bodoh jarang ngaji. Paling disuruh bersih-bersih, masak, ke pasar, cari kayu bakar, seperti itu. Santri yang bodoh, santri yang otaknya di bawah standar. Dan suatu ketika sang kiai ingin ke kebun, ingin menebangi kayu untuk dijadikan kayu bakar sekaligus melihat perkebunan. Nah, setelah sang kiai mau ke kebun, tentunya yang dibawa itu santri yang tadi, santri yang tidak terlalu pintar, santri yang di bawah rata-rata. Akhirnya dipanggil, "Mat, ayo melo aku, neng kono, neng kebunan kono yo." Nggih, derek. Berangkat. Nah, setelah sampai ke kebun, kemudian kayu
mulai kokene teko kono tebangi yo tebangi go oh go genen go masak ya yai londi ya baik yai lah mana apa golok kamu lah beduk mundi gaman mundi loh belum boten betok gaman kiai loh lah bagaimana kamu kok nggak bisa kok nggak gawa golok nggak bawa golok mau repek mau mencari kayu bakar mau nebangin kayu wis ampun khawatir kiai nih kulo kali asto mawon kan jenengan kan panjenengan sudah maringi kaweruh lek bismillah niku saged ngenopo mawon bismillah kali tangan kula kan dengan tangan saya akan saya jadikan menjadi golok yang sangat tajam terus seperti itu ceritanya. Nah akhirnya sambil geleng-geleng ini santri yang bodoh sangat mantap dengan bismillah saja tentunya tidak terlalu kasar. Pertama jelem kayu yang besarnya satu pupu satu paha besar ada selengan satu paha satu kempol kaki seperti tidak ada suara jelem ini ceritanya Kim Stolih ini jelem tidak ada suara. Nah sampai di ujung tinggal satu lagi tiba-tiba sang murid mendatangi Kiai Nyun Sewu, Kiai itu tinggal satu jenengan mawon lah jenengan saja itu kelihatannya besar jenengan mawon sing niku sing nebang loh dan kiainya yang kiai oleh santrinya diminta untuk menebang yang paling besar kebingungan karena kiainya apa dia yakin kalau dirinya tidak akan mampu menebang kayu itu dengan tangannya tetapi sang murid dia saking mantapnya kepada kiai dan ilmunya kiai hanya dengan bismillah yang tentunya tidak fasih mampu menebangi kayu tanpa suara tiba-tiba putus nah, itu adalah salah satu contoh bahwa salah satu yang membuktikan bahwa Allah tidak melihat terhadap bentuk kita. Innallaha la yanzuru ala suwarikum. Allah tidak melihat rupa kita. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah melihat hati kita. Suar, rupa, bentuk, segala sesuatu yang berbentuk itu adalah bentuk. Sholat pun sebenarnya itu adalah bentuk. Sholat yang mulai dengan Allah Akbar itu suar. Yang dengan berdiri mengangkat tangan rukuk sujud itu suar. Itu adalah materi. Itu dilihat. Hakikatnya tidak dilihat oleh Allah. Walaupun itu harus. Yang lebih penting maksudnya adalah hatinya. Dan itu dibuktikan dengan banyak sekali kisah-kisah orang yang mendapatkan pertolongan Allah. Mendapatkan kehebatan seperti itu dengan keadaan yang dari sisi lahiriah tidak ada nilai sama sekali. Ya tataku, ya jaraku, nilainya apa? Dari kalimat ya fattahu ya alim, ya rozzaku ya karim. Ada nilainya di lahiriah. Tetapi hatinya luar biasa. Bismillahnya santri yang bodoh pekerjaannya masak, tidak pernah ikut ngaji, hanya nguping di dapur kayaknya menjelaskan bismillah, tetapi keambuhannya melebihi kiainya yang menyampaikan penjelasan daripada keutamaan dan kehebatan bismillah dan tentunya kalimatnya adalah lebih fasih dan lebih benar daripada sang murid. Tapi hatinya memiliki kekuatan yang luar biasa yang dilihat oleh Allah. Dan jangan lupa Allah juga memerintahkan kita untuk terus belajar. Bagaimana pertama kali wahyu yang diturunkan adalah Iqra, belajar, membaca segalanya.
untuk pertama kali kita membaca sesuai dengan bimbingan para guru. Membaca dengan bimbingan para guru. Sebagai fondasi kita untuk membaca segala ayat-ayat Allah. Segala ayat Allah. Karena segalanya itu adalah ayat Allah. Segalanya. Bahkan di dalam diri kita sampai kita mati pun kita tidak akan selesai membaca diri kita. Saya belum bisa memahami pergerakan. Nah, saya bersedih dari mana munculnya. Saya belum bisa memahami seperti apa pergerakan mesin dalam diri saya ketika saya sedang bahagia, ketika saya sedang tertekan dan lain sebagainya. Saya tidak bisa, belum bisa memahami, dan tapi saya masih belajar, masih belajar. Itu yang tidak pernah kita tinggalkan, pun tidak akan pernah selesai di dalam kita mempelajarinya. Dalam Iqra, mengamalkan ayat yang pertama, Iqra, bacalah. Iqra itu perintah, seperti aqimus sholat sama saja. Kita diperintah untuk membaca, untuk sungguh paling enak adalah belajar. Dan setelah hampir dekati 10 tahun saya merantau, berkelana dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, kembali ke Jawa Barat, kembali lagi ke Jawa Timur. Sebelum mendekati 10 tahun, saya pernah bingung mau apalagi yang saya pelajari. Sudah begitu lama aku merantau, tapi aku nggak tahu apa yang aku miliki, yang aku mampu. Nah, akhirnya saya tekad bulan saya akan mengikuti peraturan pesantren semampu saya. Dan dari dulu memang saya tidak pernah bercita-cita untuk menjadi orang yang pandai. Tidak ingin sekali menjadi orang pandai. Karena apa? Saking saya menyadari ilmunya Allah begitu luas. Melihat buku, kitab, saya sudah yakin ilmuwan beliau itu luar biasa. Saya bukan orang seperti beliau. Saya tidak ingin pandai. Itu jauh dari saya. Saya ingin menjadi orang yang cinta, yang suka belajar, mengaji. Itu adalah impian saya. Ingin menjadi orang yang suka mengaji, suka membaca. Membaca apa saja. Membaca apa saja. Sesuatu yang hidup ataupun sesuatu yang mati. Karena keyakinan tidak ada akan berujung. Tiada ujungnya. Tiada muara sama sekali. Di dalam kita menyelami ilmu-ilmunya Allah. Untuk materi malam hari ini seperti itu ya Umi. Untuk motivasi saya secara pribadi dan kita semua, kita taktikan pemahaman tadi, bahasa duit, dan sisi lain di balik kewajiban itu ternyata tidak ada tuntutan untuk menunggu benar di dalam sholat. Tapi sholatlah semampunya. Tuntutannya adalah kerjakan saat itu juga. Bagi orang yang balik, orang yang mukallaf, dan sudah masuk waktu wajib untuk sholat. Tidak ada tuntutan untuk benar. Tapi tuntutannya kerjakan semampunya. Dan bagi kita kerjakan semampu kita sekarang dengan terus belajar perbaiki dalam rangka untuk diri kita sendiri. Itu Umi, karena apa? Menurut saya itu materi yang berat. Itu ada kisah Al-Imam besar, Imam kita, Imam Asy-Syafi'i. Itu kan ada cerita. Kalau mempelajari kitab, menghafalkan hadis, itu ketika membuka halaman yang satu itu ditutup. Buku dibuka itu kan ada 2 halaman, 2 kaca. Kaca yang belum saatnya dibaca itu ditutup. Seperti itu, Umi. Kalau dalam ceritanya itu, karena apa? Aku keburu hafal saking cerdasnya beliau.
keburu hafal. Cerdasnya beliau kelihatan saja sudah hafal, sudah terekam di dalam memori otak beliau, cerdasnya. Nah, kita ambil hikmahnya apa? Beliau tidak mau pindah terhadap materi yang lain sebelum tahqiq satu kaca yang sebelah. Kalau belum tahqiq, pikiran tidak mau tercampuri oleh kaca yang satu lagi. Itu yang benar seperti itu hikmah kita. Karena kita kadang-kadang dibaca berkali-kali pun belum hafal. Nah, ini Imam Syafi'i yang kelihatan saja sudah hafal, malah ditutup. Kalau kita kan inginnya cepat hafal, tambah-tambah, sudah dibaca 10 kali, 100 kali juga masih hilang saja, inginnya cepat-cepat. Nah, itu kan kita. Kalau Imam Syafi'i ditahan. Gitu. Jadi kita tahqiqkan materi ini, monggo yang mau kita sharing, tanya jawab, persilahkan. Ayo buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka mic-nya yang mau tanya jawab, monggo, tentang apa saja. Ya, terutama sesuai materi, Umi. Terutama sesuai materi, mungkin tajwid atau yang lain. Masalah tajwid boleh, Pak Dodi, Mbak Eni, Bu Esi, semuanya. Rohayati Salim, Usni, Bu Siti, Siska, Saryani, siapa lagi, Diahtri, semuanya. Mbak Mila, Mbak, semuanya lah ya. Capek banyak orang dipanggil semua. Ayo, nggak ada yang mau nanya, mau jawab? Ing mau nanya, mau jawab, subhanallah. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya nih Siam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang materi sholat gitu. Ini kalau kita kan sholatnya dulu kan bolong-bolong, malah sering meninggalkan sholat lah. Itu kan sekarang kita udah mulai sedikit-sedikit memahami sholat. Itu apa harus dikodok atau gimana, Dad? Mohon pencerahannya. Cara-cara mengkodok, misal subuh, asar, pas kita jamaah di situ itu gimana, Dad? Mohon pencerahannya. Ya, terima kasih Mas Yam. Sholat wajib bagi orang muslim. Orang yang sudah masuk Islam wajib melakukan sholat. Dan kalau ada sholat yang ditinggalkan, itu harus diqodho. Dan qodho itu bukan perintah sholat. Qodho adalah perintah yang lain. Perintah sendiri. Perintah qodho. Itu wajib hukumnya. Begitu pula dengan orang yang dulunya Islam, kemudian naudzubillahi min dzalik, dia keluar dari Islam, pindah agama, atau tidak beragama sama sekali, murtad namanya. Orang murtad pun ketika dia masuk Islam lagi, dia harus mengqodho seluruh sholat yang ditinggalkan dalam keadaan bid'ahnya. Itu wajib untuk diqodho. Tapi berbeda dengan orang kafir. Orang yang dulunya memang semisal dari kecil non-muslim, kemudian di usia 20 atau 30 atau 70 tahun dia masuk Islam, dia tidak punya sholat. Sholat segalanya sudah lebur dengan dia masuk Islam dari non-muslim. Itu berbedanya dengan orang murtad. Bagi kita yang statusnya, semoga Allah senantiasa menjaga, selalu kita memohon menjaga akidah, jaga iman Islam kita. Kadang karena keteledoran kita atau karena ribu alasan yang dibuat oleh nafsu
yang kadang didukung oleh setan, kita meninggalkan sholat. Dan belum juga Allah menggerakkan hati kita untuk segera mengqadainya setelah bertahun-tahun dan bingung, saking sering tapi tidak menentu waktu apa saja. Sekarang Allah menghidupkan hati, menggerakkan hati kita. Kita gerak. Sedikit-sedikit bangun hati kita. Merasakan apa kita membutuhkan sholat. Bagaimana yang harus kita lakukan? Bagaimana hukumnya? Kalau di dalam kitab-kitab fikih semuanya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja di waktu-waktu yang sudah terlalui, yang sudah lampau, maka dia wajib mengerahkan seluruh waktunya untuk mengqadainya. Itu dalam kitab-kitab seperti itu adalah fiqhul ahkam. Fiqhul ahkam. Tetapi itu sesuatu yang sangat berat. Sangat berat. Alangkah baiknya kita mohon kepada Allah yang terbaik seperti apa ya Allah. Dan saran saya kita hitung yang kita yakini meninggalkan berapa tahun, sholat apa saja berapa kali, kita kira-kira hitung yang yakin, yang mantap. Setelah itu mulai saat ini kalau ada waktu senggang kita gunakan untuk mengqadha. Kita disibukkan dengan pekerjaan, kita isi dengan mengqadha. Dan yang lebih mudah lagi adalah setiap sholat, entah itu di rumah ataupun di masjid, di musola, ketika zuhur, kita rawatibnya kita ganti dengan sholat untuk mengqadha. Kita perjuangkan. Jangan kita melakukan sholat rawatib kalau kita masih punya hutang yang kita yakini belum terbayar. Itu sama dengan kita punya uang 1.000 dan ingin kita keluarkan. Kita punya hutang 1.000 dan ada kotak amal lewat, kita berikan kotak amal. Orang bodoh namanya. Merugi. Setiap masuk masjid atau mau masuk sholat, sebelum sholat ada duhur atau asar, sebelumnya kita sholat dulu, sholat qadha asar. Kalau waktunya senggang, kita sholat dulu asar sebelumnya qadha. Setelah itu sholat asar ada yang diwajibkan bagi kita saat itu juga. Sebelumnya sholat sunnahnya, qobliyahnya kita isi dengan qadha. Dan nanti ba'diyahnya juga isi dengan qadha. Maghrib datang ke masjid, sholat 3 rakaat. Atau di kamar, sholat 3 rakaat untuk maghrib. Qadha. Kemudian sholat maghrib, berjamaah dengan keluarga, dengan istri. Setelah itu selesai doa, sholat ba'danya maghrib, qadha lagi. Kalau masih nggak ada kegiatan yang lain, dan hati kita mau, qadha lagi semampu kita. Kita barengkan dengan waktu-waktu kita sholat, kita tambahkan untuk mengqadha. Seperti itu Mas Syam ya, saran saya. Kalau secara tekstual harus mencurahkan seluruh waktunya untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan dengan sengaja. Tapi itu sangat berat. Setidak-tidaknya kalau mampu itu luar biasa mampu, tapi saya takut nanti punggung patah, akhirnya merasa berat, agama ini merasa berat. Nah, pertama kita setiap masuk sholat kita isi dengan sholat qobliyah dan ba'diyahnya, rawatibnya kita gunakan untuk mengqadha.
itu tentunya lebih ringan. Semoga Allah mengampuni saya yang berkata seperti itu, memberikan tekad kepada kita semua untuk menjaga sholat dan mengqadai sholat-sholat yang telah kita tinggalkan. Seperti itu Mas Yam ya. Nggih, Ustaz, nggih. Matur sama suwun Ustaz pencerahannya nggih. Insyaallah. Amin, amin. Nuwun Tuhan. Selanjutnya, monggo yang mau tanya, buka mic-nya. Doa kodoknya Umi. Ustadz monggo. Bun, Doa kodok, cara niat kodoknya maksudnya di beliau. Niat kodok kita seumpama kita hitung-hitung sholat yang ditinggalkan itu adalah 1 tahun ya Umi ya. 1 tahun kita buat catatan, coretan. Jangan ragu, setiap tindakan dalam rangka kebaikan itu dapatkan pahala. Kita menulis baru sekali, kita mencoret 1 kali, kemudian sampai 5 digeret, semisal seperti penghitungan kotak suara ketika pemilu, itu diganjar sama Allah. Menunjukkan kehati-hatian dan keseriusannya di dalam menjalankan kewajiban. Nah, misal sekarang duhur di total semuanya selama aku mengalami labil di dalam segala-galanya, di dalam ekonomi, pikiran, keluarga, sehingga sering meninggalkan sholat selama 3 tahun. Yang paling sering itu adalah waktu-waktu sibuk, semisal duhur atau asar. Kira-kira dihitung, yakin. Yang yakin adalah sekian. Dalam 3 tahun itu ketemunya 1 tahun. 1 tahun adalah 300 berapa Umi? 36 ya. 336 hari. Berarti selama 336 sholat asar. Misalnya seperti itu. Nah, ketika sholat ya cukup di dalam hati niatnya adalah qadha. Seperti itu. Sholatnya sama. Bahkan tidak niat qadha pun itu cukup. Yang penting sholat. Di dalam hati, sholli fardhu dhuhri, misal sholli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati qadhaan lillahi ta'ala. Qadhaan ditambah. Kan biasanya ada an diganti dengan qadhaan lillahi ta'ala. Itu diulangi sampai 336. Seperti itu. Itu boleh. Walau niatnya sama seperti duhur pun itu boleh dalam hati. Sholli fardhu zuhri. Seperti itu aja cukup Umi. Cukup sholli fardhu zuhri. Tidak ada mustaqbilal kiblati. Tidak ada fardhu lillah. Tidak ada qadhaan atau adaan, itu cukup. Ataupun adaan seperti sholat duhur yang biasanya kita lakukan pun itu juga kenapa qadha dan ada itu tidak harus diucapkan seperti itu. Tapi baiknya karena nanti juga akan melakukan sholat duhur yang diwajibkan, kita menambahkan qadhaan lillahi ta'ala. Usolli fardhu zuhri ada qadhaan lillahi ta'ala. Itu cukup unik. Allahu akbar. Nah, ketika itu dalam hati kita, usolli fardhu zuhri qadhaan lillahi ta'ala. Aku sholat fardhu zuhur qadha, ya Allah, nyaur. Pun Gusti Allah tidak pernah menghutangkan sholat kepada kita. Iya, nyaur. Ini. Paham Mbak? Udah paham belum? Halo, Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Ya Allah, terima kasih Umi Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Sama Bu. Ada satu lagi paling ya? Ada enggak satu lagi? Kalian mau nanya, buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. Umi, dan para peserta. Pak Ustadz, saya mau nanya, tapi ini sih udah sering terjadi sih sebenarnya. Apa namanya? Saya kan ini lagi belajar sama Umi juga ya Pak Ustadz ya. Apa namanya? Belajar bacaannya biar bagus gitu. Terus kalau sholat itu kadang saya lupa, seperti misal iftitah ya saya kan wamah ya gitu kan ya yang pertama yang panjangnya. Nah pas sholat tuh saya lupa Pak Ustadz. Kadang wamah ya gitu kan ya pokoknya kadang lupa tapi ingat terus itu gimana Pak Ustadz? Apa diulang lagi bacaannya atau dilanjut aja? Karena sekarang lagi belajar ya, jadi Jadi tapi benar nih jadi ingat karena gara-gara kemarin saya salah terus tapi malah jadi inget gitu loh, makanya saya jadi ada hikmahnya sih sebenarnya, orang bodoh juga. Begitu Pak Ustadz. Gimana itu Pak Ustadz sholatnya? Apa maksudnya ketika saya ingat kata iya lagi sholat tuh inget gitu Pak Ustadz? Itu setan yang ngingetin. Iya. Maksudnya ingat kata Umi wamah ya itu ya pertama yang panjang gitu, suka gitu Pak Ustadz. Itu gimana sholatnya? Diulang bacaannya atau gimana Pak Ustadz? Ya, terima kasih penjelasannya. Iya. Umi, Mbak Eni, Pak Dodi, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Ya begini, baik Kak. Kalau yang harus benar itu adalah yang rukun-rukun kauli. Itu pendapat yang paling kuat dalam kitab-kitab fikih. Kalau selain daripada rukun kauli itu tidak. Walaupun itu Al-Qur'an, semisal suratan itu ketika membaca surah itu tidak benar, asal pendapat yang paling kuat itu tidak membatalkan sholat. Tapi ada yang mengatakan kalau sampai keluar dari bacaan Al-Quran itu bisa membatalkan. Karena apa? Ucapannya itu sudah di luar bacaan Al-Quran, bukan tasbih, bukan apa. Seperti itu. Ada yang merinci seperti itu. Tapi tentunya paling kuat adalah ketika bukan rukun kauli yang kita pelajari, yang kita perjuangkan di dalam Al-Maghfirah saat ini untuk pertama, itu tidak masalah. Nah, bagaimana kalau sebenarnya tahu teorinya, caranya cuma kadang-kadang karena dulunya seperti itu cara membacanya, akhirnya terbiasa dan lupa ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan untuk diterapkan karena sudah kulina. Itu bagaimana? Ya, itu bagus, kita kembali. Kita ulangi lagi, itu bagus. Makanya di sana Al-Quran itu paling bagus dibaca, paling tinggi nilainya ketika dibaca di dalam sholat. Nah itu saya pribadi sering sholat, tapi tujuannya adalah sekalian untuk menghafalkan suratan pendek dulu ketika di pesantren, setelah mengetahui itu. Suka sholat sunat, karena apa? Sambil menghafal wadduha, al-a'la, itu sengaja sholat. Kalau sudah mentok nggak bisa difikir, itu dulu ya udah ruku saja, wong satu cuma sabbihis marabbikal a'la saja juga sudah cukup. Yasin itu juga cukup membaca ayat itu kan. Sunahnya membaca ayat, afdolnya membaca surah. Nah, itu boleh. Dan saya pun sampai akhir-akhir ini kemarin, saya seperti panjenengan, saya suka mengulang-ulang. Seperti contoh, ketika saya mengucapkan di dalam kalimat Al-Fatihah, contoh
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kadang ingin mengucapkan berulang-ulang kali. Karena apa? Seperti sedang berperang di dalam pikiran dan hati itu berperang. Mewujudkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ingin dimasukkan benar-benar ke hati dan kepada jiwa dan raga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu di dalam sholat kadang-kadang seperti itu. Seperti itu. Kadang-kadang seperti sedang menasihati diri sendiri. Seperti contoh ketika mengucapkan itu dalam surat Wailul itu. Ayat-ayat terakhir itu yang menceritakan neraka. Diulang-ulang. Kadang-kadang itu seperti bergerak sendiri seperti itu, Mbak. Dalam satu kalimat itu tidak masalah. Tidak masalah diulang, itu bagus, dapat nilai lebih melihat dari Quran itu dibaca di dalam surat lebih utama. Seperti itu. Kaitkan dengan itu dalam rangka mempelajari juga tentunya. Mempelajarinya. Itu bagus. Bagus, cuma kalau dilanjutkan pun tidak masalah. Selama itu bukan rukun qauli. Kalau rukun qauli ketika sadar tidak sempurna, tidak benar, harus diulang. Kalau rukun qauli harus diulang. Kalau selain rukun qauli, semisal contoh sedang membaca suratan, surat apa saja di tengah surat, kemudian batuk, sulit ini tenggorokan untuk mengucapkan, mengeluarkan nafas untuk melanjutkan, lebih baik ruku saja daripada seperti itu. Lebih baik ruku saja. Lebih baik ruku. Seperti itu. Pak Ustadz, insya Allah paham. Terima kasih banyak untuk penjelasannya Pak Ustadz. Ya, sama-sama Mbak Yaumi, sesuai dengan apa yang ditahukan Umi hari ini sangat lelah. Saya juga alhamdulillah kemarin hampir 5 hari kurang sehat, puncaknya kemarin malam karena alhamdulillah tadi siang mau periksa tapi malah akhirnya sehat sendiri. Alhamdulillah. Haji walaupun suaranya masih berat. Terima kasih pada semuanya yang mau menemani saya untuk mengaji. Mari kita tutup dengan membaca sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma taqwa ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu لكل هول من الأموال المقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.